Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Amah dari kelas Manajemen 23B dengan NPM 2341105. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro, yaitu tentang pelaku kegiatan ekonomi dan sirkulasi aliran pendapatan. Pelaku kegiatan ekonomi dan sirkulasi aliran pendapatan meliputi yang pertama, pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga meliputi semua individu atau keluarga yang memiliki pemasukan dan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti bekerja, menghasilkan barang atau jasa, serta mengkonsumsi barang atau jasa. Rumah tangga juga merupakan pelaku dalam pasar tenaga kerja karena mereka menawarkan tenaga kerja pada perusahaan. Yang kedua, perusahaan merupakan entitas yang memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen atau perusahaan lain. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan dan dengan menjual produk di pasar. Perusahaan dapat berbentuk perseorangan, perusahaan perseorangan maupun badan hukum seperti perusahaan terbatas atau biasa disebut dengan PT. Yang ketiga, ada pemerintah. Pemerintah memainkan peran penting dalam perekonomian dengan mengatur dan mengendalikan aktivitas ekonomi dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan regulasi. Yang kedua, sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan menggambarkan jalannya pendapatan di antara pelaku ekonomi. Terdapat 4 komponen dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu pendapatan faktor produksi, pendapatan primer, pendapatan disposable, dan pengeluaran. Pendapatan faktor produksi merupakan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga sebagai imbalan dari faktor produksi yang mereka berikan. Faktor produksi meliputi tenaga kerja, modal, tanah, dan kepemilikan atau pemberian modal kepada perusahaan. Selanjutnya ada pendapatan primer. Pendapatan primer merupakan pendapatan yang diberikan oleh rumah tangga kepada sektor lain sebagai imbalan atas penggunaan faktor produksi. Pendapatan primer dapat berupa upah, bunga, laba, atau sewa. Yang selanjutnya, pendapatan disposable merupakan pendapatan yang tersedia bagi rumah tangga setelah dikurangi pajak dan transfer pendapatan dari pemerintah. Pendapatan disposable dapat digunakan untuk konsumsi atau ditabung. Selanjutnya ada pengeluaran. Pengeluaran merupakan penggunaan pendapatan oleh rumah tangga untuk konsumsi barang dan jasa atau tabungan. Pengeluaran juga melibatkan pembelian barang dan jasa dari perusahaan. Sirkulasi aliran pendapatan ini dapat membentuk lingkaran ekonomi di mana pendapatan dari suatu pelaku ekonomi akan menjadi pengeluaran bagi pelaku ekonomi lainnya. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan transfer uang kepada rumah tangga dalam bentuk subsidi atau bantuan sosial yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong konsumsi lebih lanjut. Sirkulasi aliran pendapatan ini menciptakan siklus yang berkelanjutan dalam perekonomian, di mana pendapatan yang dihasilkan oleh satu agen ekonomi berlanjut dan mengalir ke agen ekonomi lainnya melalui pembayaran, konsumsi, dan investasi. Dalam proses ini, setiap agen ekonomi saling bergantung satu sama lain dan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Dengan memahami sirkulasi aliran pendapatan ini, para ekonom dapat menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi atau perubahan
dalam sistem pertukaran dapat mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.